Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, minggu ini kita akan mempelajari mengenai bab kedua, yaitu konsep penilaian. Ya. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari di bab 2 ini, pertama adalah time value of money atau nilai waktu dari uang dan faktor bunga. Kemudian yang kedua adalah teknik penilaian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan ketika sudah mempelajari mengenai bab ini adalah pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari nilai waktu dari uang, ya, atau time value of money. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan teknik menghitung nilai waktu dari uang dengan faktor bunga. Yang ketiga, mahasiswa dapat memperhitungkan nilai waktu dari uang dengan menggunakan faktor bunga. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan future value untuk ordinary annuity and annuity due. Ya, nanti kita mempelajari apa sih itu ordinary annuity dan annuity due. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, mahasiswa dapat menghitung nilai yang akan datang dari uang atau disebut dengan istilah future value untuk ordinary annuity and annuity due. Ya. Yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan present value atau nilai sekarang dari uang untuk ordinary annuity and annuity due. Dan yang terakhir, dari tujuan pembelajaran khusus di bab 2 ini adalah mahasiswa dapat menghitung nilai sekarang dari uang atau present value untuk ordinary annuity and annuity due. Ya. Oke. Jadi dari dari tujuan pembelajaran khusus ini yang diharapkan ketika mahasiswa sudah mempelajari bab konsep penilaian, ya. Oke. Nah, untuk buku acuan kita gunakan modul dari modul Pak Atmadi, modul manajemen keuangan di halaman keempat, ya, sampai halaman berapa ini ya? Sampai halaman ke-8. Oke. Kita masuk ke materi, ya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah dasarnya terlebih dahulu, yaitu time value of money atau nilai waktu dari uang dan faktor bunga. Ya. Oke, sebelum kita bahas untuk modul ini, saya akan berikan materi tambahan terkait dengan pengertian nilai waktu dari uang. Ya. Menurut Briley, Myers dan Allen tahun 2006 dalam buku yang berjudul Corporate Finance, mereka mendefinisikan nilai waktu dari uang atau the first basic principle of finance is that a dollar today is worth more than a dollar tomorrow because the dollar today can be invested to start earning interest immediately. Ya, ini adalah pengertian nilai waktu dari uang menurut Briley, Myers dan Allen 2006. Ya, artinya apa? Bahwa $1 atau uang saat ini bernilai lebih banyak atau nominal yang sama daripada besok. Ya, daripada besok. Mengapa? Karena dolar pada hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan earnings atau bunga, ya, dengan segera. Ya, ini adalah
pengertian nilai uang, nilai waktu dari uang. Ya. Oke. Kemudian secara lebih singkatnya, ya, nilai waktu uang yang ada di modul menjelaskan bahwa nilai waktu uang adalah salah satu konsep yang ada di dalam manajemen keuangan yang mengatakan bahwa uang itu sebenarnya nilainya akan berubah karena berjalannya waktu. Ya. Mengapa? Karena artinya bahwa nilai waktu dari uang ini ada perbedaan nilai yang disebabkan oleh dimensi waktu yang berbeda, ya. Karena berjalannya waktu ini berarti menunjukkan adanya dimensi waktu yang berbeda. Kenapa? Karena adanya tingkat suku bunga, ya. Karena adanya tingkat suku bunga, ya. Misalnya mendapatkan 1 juta saat ini, 1 juta rupiah saat ini, atau mendapatkan 1 juta rupiah di tahun depan, ya. Mana yang akan dipilih, ya? Kalau secara rasional, maka kita akan memilih mendapatkan 1 juta saat ini, ya. Atau misalnya contoh lain, ya. Mana yang dipilih ketika kita akan membayar 1 juta saat ini atau membayar 1 juta di tahun depan, ya. Kalau rasional kita akan memilih membayar 1 juta rupiah di tahun depan. Mengapa demikian? Karena adanya bunga yang diinvestasikan, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, ya. Uang 100.000, ya, saat ini mulai ditabung. Akan berubah nilainya setahun kemudian, ya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nilainya akan berubah, ya. Nilai 100.000 akan berubah di tahun yang akan datang, yaitu menjadi lebih besar karena adanya bunga selama 1 tahun, ya. Karena adanya dimensi waktu yang berbeda, disebabkan adanya bunga, maka nilai uang 100.000 ini akan menjadi lebih besar, ya. Misalnya, kalau bank ini memberikan bunga senilai 10% per tahun, ya, 10% per tahun. Nah, maka uang tersebut setahun kemudian nilainya akan menjadi lebih besar, ya. Berapa? Nilainya menjadi 110.000 rupiah, ya. Mengapa? Karena adanya bunga, ya. Jadi uang yang kita miliki tadi 100.000 yang kita tabung, kemudian ditambah dengan bunga 10% dari 100.000, maka nilai uangnya di 1 tahun ke depan adalah 110.000 rupiah. Demikian pula sebaliknya, ya, dengan tingkat bunga yang sama, nilai uang 110.000 yang akan diterima setahun yang akan datang, apabila diterimakan sekarang, maka nilainya saat ini sama dengan 100.000 rupiah. Oke, ya. Oleh karena itu, dari penjelasan ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa teori nilai waktu uang, ya, time value of money, faktor bunga atau nanti kita sebut dengan I, ya, mempunyai peranan utama dalam menentukan besarnya nilai uang. Ya, jadi karena adanya faktor bunga, ini menentukan besarnya nilai uang. Ya, jadi intinya konsep penilaian, ya, konsep penilaian time value of money ini merupakan salah satu konsep
yang umum dan penting dalam manajemen keuangan. Ya, karena konsep ini kita akan gunakan banyak ya, kita akan banyak gunakan dalam pembahasan di bab-bab selanjutnya ya. Misalnya pembahasan surat berharga jangka panjang, kemudian ada capital budgeting ya atau penganggaran modal. Kita akan menggunakan konsep ini ya, nilai waktu dari uang. Sehingga harapannya nanti di bab ini mahasiswa benar-benar paham ya, benar-benar paham agar nanti di bab-bab selanjutnya juga dapat mengikuti atau dapat menyerap materi dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Di paragraf kedua, faktor bunga ya, faktor bunga ini ada dua macam ya. Pertama adalah ada yang namanya bunga tunggal atau single interest ya, single interest. Yang kedua ada yang namanya bunga majemuk atau compound interest ya. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya, ini terlalu kecil. Saya besarkan sedikit. Ternyata tidak bisa. Nah, bunga pertama atau bunga tunggal atau single interest artinya bahwa bunga yang diperoleh pada tahun pertama tidak akan menambah jumlah pokok simpanan. Ya, sehingga tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung bunga tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, artinya apa? Bunga tunggal ini ya secara lebih singkatnya, bunga tunggal adalah bunga yang dihasilkan dari nilai awalnya, ya nilai awalnya atau orisinalnya. Ya. Nah, rumus untuk menghitung bunga tunggal atau single interest atau yang disebut dengan SI adalah sama dengan P0 ya dikalikan dengan I dikalikan dengan N ya. Single interest sama dengan P0 adalah pokok pinjaman ya. Kalau tadi saya bilang nilai awalnya atau orisinalnya. Jumlah awal uang yang dipinjam ya atau dipinjamkan pada periode ke-0. Ya, pokok pinjaman atau P0. Dikalikan I adalah tingkat bunga per periode ya atau suku bunganya, dikalikan N adalah jumlah periodenya. Ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Bunga tunggal atau single interest. Ya, ini di modul sepertinya belum ada, silakan nanti ditambahkan catatannya. Kemudian bunga kedua adalah yang namanya bunga majemuk atau compound interest. Ya. Compound interest adalah bunga yang diperoleh pada tahun pertama akan menambah jumlah pokok simpanan sehingga akan masuk dalam perhitungan bunga tahun kedua atau bunga berbunga. Ya. Artinya bahwa bunga yang dihasilkan dari nilai awal atau jumlah awal uangnya dan bunga yang dihasilkan yang berbunga ya. Rumusnya adalah seperti ini. FV sama dengan P0 ya. P0 adalah pokok pinjamannya dikalikan dengan 1 ya, 1 ditambah dengan I ya. Ini adalah I tingkat bunganya pangkat N. N adalah jumlah periodenya. Ya, bisa bulanan, bisa harian atau tahunan.
Ya, kita akan lihat lagi untuk ilustrasinya. Ya. Ilustrasi untuk single interest dan compound interest ini ada seperti ini. Tabungan dimasukkan ke bank hari ini senilai 1 juta rupiah. Ya. Tingkat suku bunganya adalah 10%, ya, berarti ini adalah I. Yang ini bunga yang dimasukkan ke bank hari ini adalah P0, ya, P0. Pertanyaannya, berapa nilai tabungan tersebut di tahun 1, 2, dan 3? Ya, kita akan menghitung dengan menggunakan dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, ini jawabannya, ya. Ketika menggunakan bunga tunggal, ya, pada akhir tahun ke-1, nilai tabungannya adalah 1.100.000, ya. Dari mana, Bu? Dari 1 juta, ya, 1 juta dikalikan dengan tingkat suku bunganya adalah 10%, ya, dikalikan dengan 1. Untuk menghitung bunganya, ya. Oleh karena itu, pada akhir tahun ke-1 bunganya adalah 100.000, ya. Ditambah dengan pokoknya adalah 1 juta sehingga hasilnya adalah 1.100.000. Ya. Pada akhir tahun kedua ini menghitungnya juga sama, ya. P0 pinjaman pokoknya tetap 1 juta, I-nya adalah 10%, N-nya adalah 2, ya. Jadi ini menggunakan nilai awal, ya. Oleh karena itu dari akhir tahun ke-1 ke akhir tahun kedua ini selisihnya sama, ya. Kalau dihitung selisihnya sama, yaitu 100.000. 2 ke 3 ini juga 100.000. Ya, karena dia menggunakan atau bunga itu dihasilkan dari uang pada awal, ya. Uang atau nilai awalnya. Berbeda ketika menggunakan bunga majemuk, ya. Ketika menggunakan bunga majemuk, untuk menghitung akhir tahun kedua, dasarnya atau nilai PO-nya adalah menggunakan akhir tahun pertama. Ya, jadi bunga di akhir tahun untuk menghitung akhir tahun kedua ini memperhitungkan bunga di tahun pertama, ya, atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, ya. P0 dikalikan 1 plus I pangkat N. Oke. Namun, ya, di kasus-kasus keuangan, ya, biasanya menggunakan bunga majemuk, ya, bunga majemuk, tidak bunga yang tunggal. Ya, di sini juga sudah ada penjelasannya sedikit. Bunga tunggal menyatakan bunga yang diperoleh tahun pertama tidak akan menambah jumlah pokok simpanan, sehingga tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung bunga tahun kedua, ya, tidak diperhitungkan untuk menghitung bunga tahun kedua. Ya, jadi ini tidak diperhitungkan untuk menghitung tahun kedua. Dia di tahun kedua tetap menggunakan nilai awalnya, ya, atau pokok simpanannya. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang diperoleh pada tahun pertama akan menambah jumlah pokok simpanan, ya, sehingga akan masuk dalam perhitungan tahun kedua atau bunga berbunga.
Ya, jadi untuk menghitung ini memperhitungkan bunga di tahun pertama. Ya, 100.000 ini tetap diperhitungkan ya untuk menentukan nilai tabungan di akhir tahun kedua. Ya, di samping itu bunga dapat pula diperhitungkan 1 kali, 2 kali, 4 kali dalam 1 tahun, bahkan 360 kali setahun atau bunga harian. Ya. Nah, bunga majemuk ini akan banyak digunakan dalam pembahasan nilai waktu uang, ya, time value of money. Ya, banyak kasus keuangan yang menggunakan bunga majemuk dibandingkan menggunakan bunga tunggal. Oke, kita lanjutkan. Cakupan bahasan nilai waktu uang, time value of money, ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Ya. Time value of money, kita akan mempelajari 2 cakupan bahasan. Pertama adalah future value. Future artinya masa depan. Ya, jadi kita akan membahas mengenai nilai yang akan datang atau nilai di masa yang mendatang, ya, atau future value. Cakupan pembahasan yang kedua ada present value atau nilai sekarang. Bisa juga disebut nilai saat ini. Oke, nah dari 2 pembahasan ini kita akan breakdown lagi menjadi future value yang single dan yang series. Single apa artinya? Single itu terjadi ketika aliran kas ini terjadi 1 kali, ya, 1 kali. Cash flow-nya terjadi 1 kali. Apakah itu di awal atau di akhir periode? Ya, single. Sedangkan yang series, ya, aliran kas atau cash flow itu terjadi lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Ya. Baik itu untuk present value maupun future value. Nah, untuk yang series, ya, aliran kasnya terjadi lebih dari 1 kali, ini kita breakdown lagi, ya. Apakah itu non-annuity, ya, annuity, ya. Artinya bahwa aliran kas itu berkali-kali, ya, karena dia series, namun jumlahnya berbeda-beda. Ya, ini disebut dengan non-annuity. Ya. Sedangkan yang series untuk ordinary annuity, ya, series untuk ordinary annuity itu adalah aliran kasnya sama untuk nominalnya, ya. Ordinary annuity adalah aliran kasnya sama untuk untuk setiap periodenya, tetapi aliran kas itu terjadi di akhir periode. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu annuity. Ya, annuity itu artinya bahwa serangkaian pembayaran, ya, atau penerimaan yang sama, ya. Annuity ini adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama terjadi pada kurun waktu tertentu. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita menerima saat ini, maka biasanya kita juga harus membayarkan pada masa-masa yang akan datang. Kalau kita membayar saat ini, maka biasanya kita harus juga menerima pembayaran, menerima pada masa-masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Gampangannya seperti kita melakukan angsuran atau cicilan atau kredit gitu ya. Nah, jadi
sekali lagi saya menjelaskan untuk ordinary annuity ini aliran kasnya sama setiap periode dan terjadi di akhir periode. Sedangkan yang annuity due atau anuitas jatuh tempo ini aliran kasnya sama setiap periode. Tetapi aliran kas itu terjadi di awal periode. Ya, ini bisa present value, bisa future value. Nilai waktu yang akan mendatang dan nilai sekarang. Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya, ya. Single, artinya satu kali, ya, aliran kasnya hanya satu kali. Series, artinya bahwa aliran kas terjadi lebih dari satu kali. Dan annuity biasa disebut dengan ordinary annuity atau anuitas biasa, dan annuity due atau anuitas jatuh tempo, serta non-annuity ya, adalah karakteristik dari aliran kas yang terjadi. Nah, single artinya apa? Seperti yang telah saya jelaskan, single berarti aliran kas itu hanya satu kali. Ya, coba dilihat di garis waktu ini. Ya, untuk single ini hanya satu kali aliran kas. Ya, satu kali aliran kas. Dan series berarti aliran kas terjadi lebih dari satu kali. Coba dilihat di garis waktu ini. Untuk yang series aliran kas ini lebih dari satu kali. Ada A, B, C, D, A, 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 A. Nah, ini artinya bahwa aliran kas ini terjadi lebih dari satu kali. Ya. Kemudian non-annuity berarti aliran series, ya. Dan setiap kali terjadi besaran aliran kasnya ini tidak sama. Ya. Nah, coba dilihat yang series, yang annuity. Aliran kasnya berkali-kali, namun jumlahnya tidak sama. Misalnya di tahun pertama, ini jumlahnya 100.000. Tahun kedua, 200.000. Tahun ketiga, 300.000. Tahun keempat, 400.000. Ya, artinya ini menunjukkan aliran kas itu karakteristiknya adalah non-annuity, ya, berkali-kali, tetapi aliran jumlahnya atau besarannya tidak sama. Kemudian, ordinary annuity menyatakan bahwa besarnya aliran kas itu sama dan terjadi di setiap akhir periode. Ya, coba dilihat garis waktunya. Ordinary annuity atau anuitas biasa, ya, aliran kasnya ini besarannya akan sama. Misalnya 100.000 di akhir tahun pertama, ya, karena dia ordinary annuity, maka terjadinya di akhir periode. Coba dilihat di sini. Ini 100.000, kemudian akhir periode kedua 100.000, akhir periode ketiga 100.000, dan akhir periode keempat juga 100.000, ya. Artinya aliran kasnya nominalnya sama dan terjadi di akhir periode. Oke. Sedangkan annuity due, ya, anuitas jatuh tempo, aliran kas yang terjadi besarnya sama, ya, besarnya sama. Tetapi ini terjadi di awal periode, ya. Nah, ini misalnya AA-nya ini 100.000 semua, tapi ini terjadi di awal periode. Ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik, ya, dari aliran kas yang terjadi. Ya, bisa single, bisa series, ya, series itu bisa juga aliran kasnya non-annuity atau ordinary annuity atau annuity due.
Ya, seperti ini. Semoga ini mudah dipahami sebagai dasar kita untuk mempelajari manajemen keuangan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan untuk pembahasan rumus future value maupun present value akan dijelaskan di video selanjutnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.